Mas bisa berhenti sebentar? Saya mau buang air kecil. Oh iya Mbak, di sini aja ya. Kopi hitam satu Bu. Permisi, tadi bicara sama siapa Mas? Kok seperti bicara sendiri? Saya dijanjiin ongkos 3 kali lipat sama penumpang. Ada pertigaan jalan dan disitulah dia di-stop oleh seorang wanita. Kemudian si wanita ini menjawab lah gitu, ya saya bertemu sama teman saya katanya. Terus teman saya ini mengajak saya ke salah satu mall di kota Bandung katanya gitu. Dan kemudian setelah itu saya diperkam dan lalu katanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya semua di sana? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja teman-teman ya. Jadi pada video kali ini saya ingin bercerita ya teman-teman ya, kisah horor dari seorang driver ojol. Jadi driver ojol ini bisa dikatakan dia ini driver yang sangat rajin ya teman-teman. Sampai-sampai dia ini selalu narik orderan di malam hari sampai larut malam teman-teman ya. Pada suatu ketika driver ojol ini mendapatkan orderan GoFood dan mengantarkan pesanan GoFood ini ke salah satu perumahan di kota Bandung ya teman-teman. Setelah mengantar makanan tersebut, kemudian drivernya keluarlah. Sesampainya di gerbang itu ada pertigaan jalan dan disitulah dia di-stop oleh seorang wanita berbaju merah, cukup misterius, dan penampilannya ini seperti wanita malam ya teman-teman. Pada saat itu memang sudah cukup larut malam. Kemudian wanita ini menyetop abang ojol ini untuk minta diantarkan ke suatu tempat ya teman-teman ya, secara offline. Tolong antar saya ke Cikalong Wetan, nanti saya bayar 3 kali lipat. Dan nampak terburu-buru sekali customer ini dan memohon minta tolong untuk diantarkan secara offline ke salah satu tempat, sebutlah Cikalong Wetan. Tempat ini cukup jauh dari lokasi si abang driver ini. Awalnya abang driver ini menolak karena lihat situasi dan kondisi sudah mulai larut malam, cukup larut, dan melihat suasana juga udah terlihat mendung ya teman-teman. Tapi si cewek ini, wanita ini memohon agar minta diantarkan ke sana dengan iming-iming akan diberikan ongkos 3 kali lipat. Jadi kalau misalkan lewat aplikasi itu sekitar bersih yang diterima itu sekitar 70.000, dan wanita ini menjanjikan akan membayar 3 kali lipat ya teman-teman. Kemudian abang ojol ini yang tadinya ragu akhirnya menyetujui tawaran tersebut dan kemudian berangkatlah ke tujuan tersebut yang emang lumayan jauh ya teman-teman, lintas kabupaten. Namun sebelum berangkat ke tujuan tersebut, seperti biasa ojol ini, abang driver ini menawarkan helmnya, dan tapi wanita ini menolak ya, cewek ini menolak karena nggak mau pakai helm gitu ya. Nggak tahu lah ya alasannya apa, tapi yang pasti menolak. Dan kemudian abang ojol ini agak kesel sebenarnya karena dia ini kan ya, helm ini penting ya teman-teman untuk keselamatan, dan juga takut jaga-jaga siapa tahu di depan sana ada razia gitu ya. Tapi ya karena mengingat abang driver ini dijanjikan akan dibayar ongkos 3 kali lipat, tapi ya sudahlah, nggak mau banyak omong lagi. Akhirnya mereka berangkatlah. Malam semakin larut dan suasana juga emang sudah terlihat mendung ya teman-teman ya. Nah, dan kemudian yaitu tiba-tiba gerimis di tengah perjalanan ya. Gerimis semakin besar, hujan, dan akhirnya si abang driver ini meminta izin kepada wanita ini
Kak, bagaimana kalau kita memakai jas hujan dulu, karena gitu. Tapi wanita misterius ini yang minta diantar ke tujuan Cikalong Wetan ini menolak. Nggak apa-apa bang, lanjut aja, saya buru-buru biar cepet sampai, katanya kayak gitu kan. Sekali lagi si abang ojol ini nggak bisa menolak permintaan customer outlet ini dan terus melanjutkan perjalanan dalam kondisi ya basah kuyup, kehujanan gitu teman-teman ya. Sambil berjalan menuju titik lokasi, ngobrol lah mereka ini agak samar-samar, ngobrol bertanya, emang rumahnya di sebelah mana kak, katanya. Jadi di sana itu bang ada hutan, sebelum mencapai Cikalong Wetan ada hutan dan rumah saya itu ada sebelum hutan tersebut, katanya gitu. Oh iya oke, katanya gitu kan. Terus berjalan karena malam jam sudah menunjukkan pukul 1 malam dan dia dibawa ngebut, fokus pada tujuan agar targetnya sampai di tujuan kurang lebih 1 jam gitu teman-teman. Nah, antara sadar dan tidak sadar si abang ini kemudian bertanya lagi kepada wanita ini, emang dari mana kak gitu malam-malam begini, katanya kayak gitu kan. Jauh banget dari A ke B gitu kan teman-temannya. Kemudian si wanita ini menjawab lah gitu, ya saya bertemu sama teman saya, katanya. Terus teman saya ini mengajak saya ke salah satu mall di kota Bandung, katanya gitu. Dan kemudian setelah itu saya diperkos dan lalu katanya gitu. Dia bicara seperti ini, tapi entah mengapa si abang driver ini yaitu tadi antara sadar dan tidak sadar, nggak tahu dia masuk ngerti apa nggak ngerti gitu ya, atau dengar nggak dengar gitu ya, tetap fokus pada perjalanan gitu. Nah, sebelum memasuki area titik antar yang dimaksud atau katakanlah rumah si wanita ini, sebelum memasuki hutan tersebut, wanita ini meminta izin, bang sebentar saya mau buang air kecil dulu, katanya gitu. Oh iya kak, silahkan, katanya gitu. Mas bisa berhenti sebentar? Saya mau buang air kecil. Oh iya mbak, di sini aja ya. Saya tunggu di sini ya, katanya gitu kan. Akhirnya si abang driver ini menunggu di pinggiran pasar di situ teman-teman ya. Nah, emang nggak jauh dari situ, emang ada hutan di depan sana ya. Ada hutan yang cukup lebat lah ya. Nah, si abang driver ini menunggu di pinggiran pasar. Tapi setelah ditunggu sampai kemudian ya suasana masih gerimis lah ya, masih gerimis, hujan, gemericik gitu kan. Lebih dari 10 menit nggak kunjung muncul ini wanita ini, teman-teman ya. Akhirnya si abang driver ini karena suasana hujan semakin turun terus ya, akhirnya cari tempat berteduh. Nggak jauh dari situ emang ada warung kopi lah di situ, warung kopi. Ada ibu-ibu penjaga warung kopi sama suaminya penjaga warung kopi di situ, dan akhirnya mesanlah kopi di situ si abang driver ini. Nah, dan ternyata ibu-ibu tua penjaga warung kopi ini memperhatikan si abang driver ini, dan beliau bertanya kepada abang driver ini, bang emangnya mau kemana? Tadi saya perhatikan abang berdiri aja di depan sana menghadap ke hutan di pinggir jalan, seperti berbicara sendiri, katanya gitu. Kaget lah di situ kan. Si driver ini kaget dan mungkin mulai tersadarkan diri. Aduh, katanya gitu kan. Dalam hati, masa iya saya berhalusinasi? Terus bagaimana ongkos yang dijanjikan 3 kali lipat ini? Apakah ini hanya halusinasi dia, katanya gitu kan. Nah, situlah ya teman-teman ceritanya, dan akhirnya dia bercerita driver ini kepada penjaga warung kopi ini, dan kebetulan memang ibu-ibu penjaga warung kopi ini berserta suaminya ini emang baik, dan akhirnya menawarkanlah untuk berteduh dan nginap di situ karena memang suasana tidak kondusif untuk pulang dengan kondisi hujan dan sudah sangat larut malam itu teman-teman ya. Akhirnya setelah kejadian tersebut ya, abang ojol ini sempat shock dan trauma ya teman-teman, dan
sempat nggak ngojek, nggak narik, nggak kerja selama 2 hari gitu teman-teman ya. Dan kemudian di hari ketiga ya dia ngojek lagi, ngebit lagi seperti biasa, dan alhamdulillahnya gitu ya, dia ngetem standby ya, nunggu orderan di salah satu stasiun dan mendapatkan orderan offline juga, dan akan dijanjikan pulang pergi dibayar 200. Tapi setelah menjalankan orderan tersebut ya, malah dikasih 500.000 katanya gitu teman-teman. Dan ini mungkin rezeki dia karena kemarinnya sudah bawa penumpang, katakanlah ini wanita hantu ya teman-teman ya, yang menurut pengakuan dari wanita tersebut yaitu dia diperkaut dan dibunuhnya di situ, dan mungkin ini arwahnya yang bergentayangan atau apalah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi dari cerita ini adalah, mau benar atau tidaknya cerita ini, mau fiktif atau tidaknya cerita ini, adalah sebuah pelajaran buat kita agar selalu sadar dan eling ya teman-teman. Jangan terlalu ngejar-ngejar dunia. Jika memang badan kita sudah capek, lelah, lebih baik kita beristirahat. Karena bisa jadi ini karena efek kelelahan dan karena terlalu ambisi, akhirnya ya terjadilah seperti ini gitu teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam satu aspal.